Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Siri tentang metode pembelajaran sejarah Indonesia di dalam kelas. Baik, langsung saja ya Bapak. Ya. Pertanyaan saya di sini, apa yang membuat Bapak tertarik terhadap pembelajaran sejarah itu sendiri? Ketertarikan saya dengan pelajaran sejarah ini, pertama saya itu suka cerita. Ya. Saya awalnya saya suka membaca cerita-cerita, dan akhirnya saya juga sendiri suka bercerita. Kemudian lama-kelamaan kok sejarah itu bagus gitu, sejarah itu kok begini. Jadi pada saat kuliah saja saya mendalami itu. Terus kemudian nyampe di sini di lembaga ini tahun 2014 saya dipercayakan memegang sejarah. Sehingga sejarah itu memang saya baca teori-teorinya, saya baca ininya, itu kok saya makin tertarik gitu. Karena ada beberapa hal peristiwa-peristiwa penting yang memang saya belum ketahui. Sehingga saya tahu dan saya berikan ke siswa itu. Saya tertariknya kalau sejarah itu dalam kerangka teoritisnya tersusun. Jadi peristiwa itu tidak kemudian terjadi tiba-tiba. Ada sebab begini, rentetan-rentetannya ada. Sehingga saya itu kok makin kesini kok makin tertarik gitu. Jadi bukan semata-mata kemudian untuk hanya belajar untuk diberikan ke siswa, tapi memang saya sendiri butuh itu, sehingga apa yang saya ketahui saya berikan ke siswa. Terjadi sharing, karena begitu. Itu yang menyebabkan saya itu kok suka terhadap sejarah. Nah, bagaimana Bapak metode pembelajaran Bapak di kelas terhadap siswa agar siswa itu tumbuh ketertarikan terhadap pelajaran sejarah Indonesia ini? Pertama, ini kan sejarah selalu monoton. Ya. Tidak berani siapapun berubah sejarah. Maka untuk membuat anak peserta didik itu tertarik, maka kita harus memiliki metode tersendiri. Terutama sekarang oleh pemerintah sudah ada pembelajaran dengan metode saintifik. Jadi anak peserta didik ditunjukkan dengan fakta-fakta real yang ada. Kalau kita menonton sebagai satu-satunya sumber belajar, maka tidak jarang siswa itu tidur di kelas. Siswa itu malas. Dari 30 siswa misalnya, paling yang mendengarkan itu hanya 2. Kalau kita sistemnya hanya bercerita, maka kemudian kita rangkai dengan beberapa metode saintifik. Kita munculkan audionya, kita munculkan visualnya. Ini media gambar kita berikan. Media ini tak jarang kami menggunakan proyektor sebagai media, karena tingkat kebosanannya lebih lama. Oh iya. Teori otak kan begini. Jadi manusia itu memiliki kebosanan setiap 15 sampai 20 menit. Siapapun itu, saya, tambihan, siswa apalagi. Jadi ada tingkat kebosanan, titik fokusnya hanya itu, 15 sampai 20. Jadi kita mencari celah di situ. Kalau sampai 15 menit, 20 menit mereka, apalagi sejarah. Yang tidak suka sejarah banyak. Tetapi kita memiliki, salah satunya kita belajar teori ini, kita berangkat tanggal sekian, kita datang ke tempat bersejarah tadi, seperti ya Keraton Sumedang, kemudian makam pahlawan di Makassar. Kita datangi. Itu semata-mata untuk memberikan motivasi. Oh ternyata ini. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang itu malah banyak. Pak, kapan berangkat lagi? Gitu. Jadi setelah belajar kita praktek. Dan belajar pun saya dengan persentase 70%-nya materi itu dipelajari oleh siswa. Jadi minggu yang akan datang, saya sampaikan sekarang, minggu yang akan datang kita akan membahas tentang ini.
Silakan cari literaturnya, boleh di internet, boleh di media-media lain, boleh dibaca-baca buku, nanti kita diskusikan bersama teman, nanti kita simpulkan. Jadi tertarik begitu. Jadi kalau sistem ceramah, sistem tugas itu bikin bosan. Karena kenapa? Otaknya tidak berkembang. Iya. Jujurnya begini, ada 5 anak. Satu anak yang muncul, yang luar biasa pintar misalnya. Yang 3-nya ini malah kendur. Ya sudah, yang penting ada itu sudah. Yang penting ada ini sudah. Kalau udah kita nggak usah ikut-ikutan. Kan begitu, biasanya begitu. Nah itu di situ. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah peserta didik tersebut memiliki ketertarikan setelah Bapak melakukan beberapa metode pembelajaran, dan ketertarikan itu dibuktikan dengan apa, Pak? Oke. Jadi begini, awalnya saya masuk itu tahun 2014 itu saya mengajar seperti biasa. Ya. Saya masuk kelas, buka halaman, ajar tentang ini, membacakan beberapa teori itu. Tapi pada akhirnya hampir 1 tahun kok saya yang kebingungan. Kebingungannya di mana? Karena ternyata ketika dites di ujian, kita coba tes harian, kemudian tes akhir semesternya, loh kok malah kecil ini. Padahal ini konsisten, kita ngajar konsisten, kemudian kita menjelaskan sesuai dengan ini. Oh berarti ada masalah di pembelajaran. Saya pelajari masalahnya, oh ternyata metode saya. Mungkin metode saya yang kurang pas diberikan dengan anak kelas SMA jadi ini. Mereka itu mau apa gitu. Jadinya kita padukan kegiatan itu dengan sistem praktek. Materi praktek. Nah terus penekanan pada pendidikan saintifik. Kurikulum 13 itu mengajarkan kita bagaimana kita tidak menjadi satu-satunya sumber. Karena salah ketika guru beranggapan bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar. Padahal sumber belajar itu dari semua yang peserta didik atau siswa lihat, dari semua yang mereka dengar, dan dari semua yang mereka rasakan. Sehingga dari itulah kita belajar saintifik tadi. Kita bawa mereka ke tempat-tempat sejarah, walaupun sejarahnya tidak tidak sampai terkenal se-Indonesia, tapi paling tidak kenapa di sini bernama ini, kenapa di daerah Larangan Luar, di daerah Tangkel ada tanian lanceng, ini menjadi sejarah. Kita datang ke sana. Apa tanian lanceng itu? Apa maksud daripada tanian lanceng? Tempat-tempat yang sekiranya kita jangkau dengan biaya yang murah tentunya, sekitar di sini kita datang. Jadi, dan ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Saya begitu kan, artinya kalau memang bagiannya SDK misalnya, saya bawa mereka itu ke Kelampar untuk belajar batik gitu. Kita bawa itu. Bukan jadi semua tentang pembelajaran itu sudah kita atur sedemikian rupa untuk menjadi pembelajaran yang saintifik, karena hasilnya juga luar biasa. Contohnya, mereka tahu tentang sebuah benda, tahu tentang suatu benda peninggalan zaman kuno. Nah, cobalah dibuat dengan sketsa dari bahan bekas seperti apa betul. Kita minta buat itu. Terus kayak gini. Jadi nanti dari proses itu mereka menjelaskan. Cepat itu. Perbedaannya, mereka buatnya cepat. Pada zaman sejarah dulu. Zaman dulu lama. Kenapa? Ternyata perbedaannya di teknologi. Cara buatannya seperti ini. Tapi apapun bentuknya, produk hasil dari mereka itu sudah bisa menunjukkan bahwa itu adalah ini loh peninggalan tahun sekian ini gitu. Ya, berarti harus mempunyai cara khusus untuk menarik minat terhadap pembelajaran sejarah. Iya.
Kalau kita datang dengan fashion yang luar biasa, penampilan yang luar biasa, tapi metodenya zonk, metodenya menjadi kosong di kelas, hanya datang, ngajar, setelah itu duduk, ngajar, selesai, pulang. Produknya tidak mungkin hasil. Oh iya. Karena kita outcome, ya. Outcome-nya harus jelas, gitu. Iya, iya. Jadi itu yang kita, jadi kadang-kadang kita kayak ngajar tapi nggak ngajar. Jadi kita itu rame gitu lagi, rame gitu, mulai ini, rame deh. Mana yang bagus itu kelas itu semakin rame semakin bagus. Kepada nggak ada suara, gurunya ngajar teriak-teriak, hasilnya juga tidak apa. Maka iya semakin rame di kelas itu semakin bagus dengan tatanan konsep yang benar. Oke, makasih untuk pertanyaannya sudah cukup Bapak. Cukup, ya? Makasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Saya mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.